Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, dimanapun berada, mudah-mudahan kita sama-sama dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kalian. Diulangi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kalian. Saudaraku yang beriman, dari kalimat tersebut, dari hadis tersebut, dari kalimat motivasi tersebut, kita sebagai manusia tentu bisa mengambil pelajaran bahwa yang paling utama dalam diri kita adalah hati dan amal kita. Di hadis lain juga disampaikan bahwa kalau baik hati, maka baik seluruh tubuh kita. Tapi kalau hati yang sudah bermasalah, maka juga bermasalahlah semua tubuh dan diri kita. Berkali-kali Islam mention bersihkan hati, jaga hati, muliakan hati. Gunanya apa? Untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini momennya menuju Ramadan, karena ini momennya menuju satu bulan yang sangat mulia, bulan yang bersih bagi yang membersihkannya, maka sudah sepantasnya kita sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hati kita. Hati adalah prosesor jiwa. Kalau hati kita bersih, jiwa kita juga ikut bersih. Yang paling pantas dijadikan role model atau yang paling pantas kita jadikan idola dalam membersihkan hati atau semua urusan hati tentu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak kisah yang menceritakan bagaimana Rasul berhasil menjaga hatinya. Ada banyak kisah yang mengungkapkan bahwa Rasul berhasil menjaga hati sehingga banyak orang-orang yang jatuh cinta kepadanya. Bahkan kita tahu Rasul digelari Al-Amin itu karena beliau jujur dalam berdagang, karena beliau baik dalam bertutur kata, karena beliau selalu menjaga sikapnya. Dan itu semua tidak akan bisa dilakukan kalau beliau tidak memiliki hati yang bersih. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah yang masyhur di kalangan kita. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke masjid atau pergi ke satu tempat, ada seorang kafir yang senantiasa meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina Rasulullah, mungkin juga melempari dalam hal ini mungkin memang dengan benda atau dengan kata-kata yang tidak sepantasnya disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada satu hari, orang yang senantiasa melakukan hal itu kepada Rasulullah tidak melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul bertanya, kemana orang yang biasanya hari ke hari itu berbuat demikian kepada Rasulullah? Rasul dapat kabar bahwa si orang ini sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul tidak dendam, Rasul tidak marah, justru Rasulullah yang menjenguknya, Rasulullah yang melihat kondisinya. Tidak hanya itu, Rasul juga membawakan, kalau bahasa kitanya oleh-oleh, mungkin buah, dibawakan kepada orang tersebut oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dengan sikap Rasul yang seperti itu, ketika Rasul sudah di rumahnya, apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Langsung di hadapan Rasulullah, dia bersahadat dan memeluk Islam. Dari kisah singkat itu kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan banyak jalan, dan salah satu jalan yang paling masyhur adalah dengan sikap beliau sendiri, dengan hati beliau yang bersih. Lalu kita bisa melihat bagaimana kita hari ini. Apakah hati kita sudah seperti hatinya Rasulullah? Apakah kita sudah pemaaf? Apakah dengki dan iri sudah jauh dari hati kita? Dan mungkin saja, ini mungkin, satu kejahatan kita balas dengan kejahatan yang lain. Kalau orang berbuat baik, baru kita berbuat baik. Tapi kalau orang berbuat jahat, kita juga berbuat jahat. Prinsip seperti ini kita pegang terus-menerus sambil mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan dan tancapkan hati yang bersih kepada jiwa-jiwa kita, sehingga kita mempunyai alasan untuk bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.